Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukan kepada kita. Dan utamanya adalah masih Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, kemudahan untuk bisa duduk bersama di tempat yang berkah ini untuk mengkaji perihal keislaman kita, dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam salah satu keutamaan bermajelis ilmu adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum hadir duduk berkumpul di salah satu masjid atau rumah Allah Ta'ala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, di mana mereka hadir duduk berkumpul tadi untuk membaca kitabullah, membacakan atau mempelajari Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Ta'ala berikan ketenangan hati. Ketenangan hati. Yang dimaksudkan ketenangan hati ini adalah kebahagiaan yang letaknya di dalam hati. Wa ghasyiyathumur rahmah, bahkan Allah Ta'ala peruntukan untuk mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, serta para malaikat turun untuk menaungi mereka. Dan yang tidak kalah penting adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di antara para penghuni langit, menyebut nama-nama mereka, yaitu mereka yang hadir duduk di majelis ilmu. Allah Ta'ala sebut namanya satu persatu, disebut di tengah-tengah para penduduk yang berada di sisinya, yaitu para malaikat alaihimus salatu wassalam. Ya, ini di antara keutamaan kebaikan yang kita lakukan saat ini. Jadi duduknya kita di sini bukanlah suatu hal yang sifatnya sia-sia. Maka ya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kebaikan ini. Dan tentunya disampaikannya, dibacakannya hadis tadi adalah sebagai penyemangat, motivasi agar kita bertambah giat untuk bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Ini kebaikan. Kebaikan yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada kebanyakan orang. Hanya kepada mereka saja yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada diri mereka.
Berikutnya, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita kajian dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, adalah pegangan dasar hukum yang diambil, disarikan dari ucapan orang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kaji ini adalah hadis yang berbicara dan memuat hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat. Jadi kita mendapatkan dua keutamaan, ya kita belajar hadis itu sendiri dan kita mengambil hukum darinya. Dan memang kitab ini ditulis dengan mengumpulkan, membekukan hadis dan dikelompokkan sesuai dengan pembahasan permasalahan fikih, Dan kita masih berada pada pembahasan taharah. Pembahasan apa? Taharah, yaitu pembahasan bersuci, yang mana bersuci ini merupakan syarat keabsahan sholat. Ya. Dan saat ini kita memasuki hadis yang ke-6. Yaitu hadis yang berbicara tentang najisnya seekor anjing. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila ada seekor anjing yang minum pada bejana atau wadah yang dimiliki salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia membasuhnya, mencucinya sebanyak 7 kali. Wali muslimin ulahunna biturab, dan pada redaksi yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dengan redaksi tambahan, yang pertama menggunakan pasir, menggunakan tanah. Ya. Yang pertama menggunakan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibni Mughaffal, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu jalur yang dibawakan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu fil ina'i, apabila seekor anjing menjilat sebuah bejana, faghsiluhu sab'an, maka hendaknya dia membasuhnya 7 kali, sebanyak 7 kali. Wa afiruhu tsaminata biturab, dan gosoklah dengan tanah pada basuhan ke-8. Pada basuhan ke-8 gosoklah dengan tanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan bahwasanya antara keistimewaan kitab ini adalah mencukupkan riwayat dari 2 imam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Dan tentunya ya berpijakan dengan keduanya adalah satu kebaikan
dan satu pijakan yang kuat. Ya, dalam riwayat yang pertama yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya yang namanya anjing adalah hewan yang najis. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini sebagai dalil bahwasanya anjing adalah binatang yang najis, dan najis yang dimiliki oleh seekor anjing adalah najis yang mughalladhah, najis yang berat. Syaddada syari'u fi tathhiriha, dengan alasan bahwasanya cara mensucikannya tidak seperti pada lazimnya najis. Najis yang ada pada anjing maka dibersihkan, disucikan dengan cara apa? Dengan cara basuhan yang ditentukan bilangannya. Paling tidak 7 kali basuhan. Dan ini macam najis yang berat. Karena yang namanya najis itu terbagi menjadi 3. Ada najasatun mukhaffafatun, najis yang ringan. Najis yang ringan itu najisnya bayi laki-laki. Apa? Bayi laki-laki yang belum apa? Ya, masih nyusu, belum menyapi. Ya, belum ya masih menyusu, menyusu. Maka najisnya di situ najis ringan, hanya sekedar dipercikan saja. Ya, dipercikan air saja. Ini najis yang sifatnya mukhaffaf, ringan. Ada najis yang sedang, dan ini adalah umumnya najis. Apa? Umumnya najis. Umumnya najis bagaimana? Umumnya najis adalah dalam tahapan yang sedang. Ya, seperti apa? Ya, umumnya najis, air kencing, kemudian kotoran manusia pada umumnya. Ya. Dan juga apalagi contohnya? Banyak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga adalah najis yang sifatnya berat. Ya, yang sifatnya apa? Berat. Yaitu najis mughalladhah, dan ini hanya ada pada seekor anjing, tidak ada pada ya binatang yang lain. Dan ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya najisnya babi itu disamakan dengan anjing, maka ini tidak berdasar, tidak ada dalilnya, tidak ada pijakannya. Ketika tidak ada dalil, tidak ada pijakannya, maka tidak bisa diterima. Jadi menganalogikan, mengkiaskan itu juga butuh ketepatan, dan tentunya harus ada kejelasan dalil. Kalau tidak ada kejelasan dalil maka tidak diterima, tidak bisa diterima. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah yang kedua. Ya, faedah yang kedua adalah
Faedah yang kedua adalah wajibnya membasuh dengan 7 kali basuhan. Wajibnya membasuh dengan 7 kali basuhan. Ketika basuhan tadi kurang dari 7 kali basuhan, maka tentunya ini ya tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Jadi bagaimana? Ya harus 7 kali basuhan. Harus 7 kali basuhan. Tidak boleh kurang dari 7 kali basuhan. Ya harus 7 kali basuhan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Dan kita tahu kita tahu yang namanya najisnya anjing ini najis yang berat, dan seluruh anggota tubuh yang dimiliki anjing maka seluruhnya najis. Seluruhnya apa? Najis. Seluruhnya najis. Ya. Seluruhnya apa? Najis. Baik itu adalah keringatnya, kan gitu. Apa? Keringatnya. Ya, apalagi kotorannya. Tentunya semuanya najis. Semuanya najis. Riquhu wa irquhu wa bauluhu wa adhyaratuhu. Kotorannya najis. Keringatnya najis. Semuanya sama dengan air liurnya. Kalau air liurnya saja najis dan najisnya berat, cara membersihkannya pun tidak boleh kurang dari 7 kali basuhan dan harus dengan menyertakan apa? Tanah. Apalagi kotorannya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan bulunya. Dikecualikan apa? Betul. Bulu atau rambut? Bulu atau rambut? Rambut yang kita miliki rambut. Kalau anjing apa? Bulu. Kecuali apa? Bulu. Ya, kalau bulu anjing artinya kalau kita tersentuh apa? Tersentuh sya'ruhu ini ya bisa diartikan rambut, bisa diartikan bulu. Tersentuh dengannya, maka ini tidak sampai najis. Makanya dikatakan wastathna ba'dul ulama min najasatil kalbi sya'ruhu, dikecualikan dari najisnya anjing tadi apa? Ya sya'ruhu itu artinya ya rambutnya atau bulunya. Ya dikatakan bagaimana? Innahu tahir. Itu adalah suatu hal yang suci. Ya. Karena apa? Ini adalah memiliki hukum yang terpisah. Fahukmuhu hukmun munfasil. Hukumnya hukum terpisah, tidak disamakan dengan air liurnya. Jelas? Ya. Dan dikatakan ma'fuun anhu. Ya, ma'fuun anhu, dimaafkan. Wa ta'ummul balwa bihi. Karena seseorang terkadang tidak bisa menghindar dari yang namanya bulunya tadi. Jauh. Ya. Betul. Ya. Ini demikian. Jadi tidak mengapa, tidak masalah. Ya, meskipun bulu tersebut dalam keadaan basah, bagaimana kalau basah? Betul. Mana dalilnya? Ya. Mau dalam keadaan basah, mau dalam keadaan apa? Kering, yang jelas idza asaba badanal insan aw thawbahu ratubatu sya'ril kalbi lam yanjis bidzalika. Sedikit pun tidak membuat najis ketika apa? Bulunya tadi baik dalam keadaan kering maupun basah. Ketika mengenai apa? Mengenai pakaian kita atau mengenai badan kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh anggota tubuh yang dimiliki anjing adalah najis yang sifatnya berat
Dan kita katakan tadi najis terbagi menjadi berapa? 3, ringan, sedang, berat. Ringan contohnya apa? Contohnya apa ringan? Ya kencingnya, pipisnya, ya bayi laki-laki yang belum makan, ya belum apa mengkonsumsi selain ASI. Kemudian yang sedang contohnya apa? Umumnya najis itu sedang. Umumnya najis itu sedang. Ya, dan jumlah basuhannya berapa? Yang wajib sekali. Yang wajib sekali, jelas. Artinya apa? Yang wajib itu sampai najis tersebut hilang. Ya, hitungannya boleh lebih. Berbeda halnya dengan najis yang berat. Najis yang berat minimnya itu 7 kali basuhan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini berlaku pada semua anjing. Berlaku pada semua anjing, ya. Baik anjing tersebut ketika seseorang menjadikannya sebagai jadikannya sebagai kebutuhan seperti apa? Kal hirasah. Jadi memiliki anjing untuk menjaga. Ini yang dikecualikan dalam syariat kita. Jadi yang namanya seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh memelihara anjing, tidak boleh menjadikan seekor anjing sebagai peliharaan, tidak boleh. Tidak boleh. Anjing tadi boleh dimiliki dengan pengecualian maksud. Yang pertama adalah lil hirasah, sebagai penjaga. Jadi anjing tadi tugasnya untuk menjaga. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Awil harthi, atau untuk berladang, atau untuk berternak. Tapi kalau di kita ini tidak berlaku, tidak ada. Awis saidi, atau anjing tadi memang digunakan untuk berburu. Ada enggak? Ada. Dan di negara kita masih berlaku. Hanya 3 macam anjing ini saja yang dikecualikan, diperbolehkan, itu pun dengan konsekuensi yang berat. Konsekuensi yang berat. Jadi bukan sembarangan. Ya, karena apa? Karena umumnya dalil adalah mengatakan terlarang menjadikan anjing itu sebagai peliharaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, mani ketana kalban, yang melihara anjing, 1 anjing ini, satu ekor anjing, kalban. Ya. Apa kata Rasulullah? Laisa bikal bisaiden, anjing tadi tidak dia gunakan untuk berburu. Wala masyaten, tidak juga digunakan untuk beternak. Wala arden, tidak juga digunakan untuk berladang. Fa innahu yang kusumin ajrihi qiratani kulla yaumin. Sungguhnya akan berkurang pahalanya dalam setiap harinya 2 qirat. Berapa? 2 qirat. 2 qirat. Kita sebutkan dalam riwayat 1 qirat itu seperti gunung Uhud, gunung yang sangat besar. Itu pahalanya berkurang sedemikian besar, 2 qirat, 2 besar gunung. Kalau seekor anjing, lah kalau dia ternaknya ternak anjing, minus. Apa? Minus. Ini biasanya agamanya juga dipertanyakan. Tidak boleh. Wah, anjingnya kok lucu. Yang namanya anjing itu najis kok lucu. Berarti kamu perlu diruqyah. Binatang kotor, binatang najis. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberadaan anjing di rumah salah seorang itu menjadikan penghalang masuknya malaikat. La tadkhulul malaikatu baitan. Yang namanya malaikat tidak sudi masuk sebuah rumah fihi kalbun,
yang di situ terdapat ekor anjing, apalagi anjing banyak. Saat ini orang berbangga dengan apa? Dengan peliharaan anjing. Diajak tidur bareng, diajak foto bareng, sampai tidak kelihatan mana yang majikan, mana yang saat ini demikian kan gitu. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk penghalang masuknya malaikat ya ke dalam rumah. Wala suraton, juga yang ada foto-fotonya. Ada fotonya. Rumah yang ada foto, yang ada anjing, malaikat tidak masuk. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, lah sekarang jadi masalah adalah bagaimana dengan ma'adzu kalbin, gigitan anjing. Gigitan anjing, di mana anjing di sini adalah kalbus saidi, anjing berburu. Anjing apa? Berburu. Ya, anjing yang digunakan untuk berburu kan gitu. Orang yang berburu biasanya apa? Dia melontarkan apa? Anak busur panah kan gitu. Mengenai sasaran, kemudian si anjing tadi kemudian barulah dilepas untuk apa? Untuk mengepung atau untuk menangkap. Biasanya anjing tadi bagaimana? Ya menggigit. Lah ini katanya najis. Ya, katanya apa? Najis. Lantas bagaimana dengan gigitannya tadi? Ya, maka jawabannya adalah ma'amsakahu bifamihi minasaidi yu'fa'an atharihi. Ya, apa yang digigit oleh anjing buru, ya anjing buru tadi yang digigit, ya dari apa? Dari hewan yang diburu tadi, yu'fa'an atharihi, maka ya dimaafkan, dimaafkan. Tidak berlaku hukum, wala yughsal, dan tidak perlu dibasuh, tidak perlu dibasuh. Karena ini apa? Karena li'anna syari' abahasai dabihi. Karena yang namanya syariat ini memperkenankan, tidak apa-apa. Kau berburu dengan menggunakan anjing buruan, tidak apa-apa. Karena yang namanya anjing yang digunakan untuk berburu pasti berusaha untuk menangkap dan menggigit. Nangkepnya anjing bagaimana? Yang gigit. Saya nangkep dengan tangan, kan gitu. Dengan menggigit. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian. Ya. Dan ini termasuk kebutuhan. Termasuk apa? Kebutuhan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk apa? Membasuhnya. Kenapa? Lima syaqqatit taharruzi minhu. Karena memang tidak memungkinkan untuk apa? Dibasuh. Ya rusak daging dibasuh 7 kali, apalagi dengan tanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, faedah dari hadis ini yang bisa kita petik adalah hadis ini merupakan dalil wajibnya membasuh tempat, wadah, periuk yang di situ terkena jilatan anjing, dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Dengan alasan li'anna syari'a ayyana hadzal adad, karena syariat ini sudah menentukan jumlahnya. Menentukan apa? Jumlahnya. Ya. Jadi harus 7. Tidak boleh kurang dari itu 7. Boleh enggak lebih? Boleh enggak lebih? Hah? Jawabnya boleh, enggak apa-apa. Enggak harus apa? Enggak harus 7, bisa lebih, tapi tidak boleh kurang. Lah sekarang jadi masalah. Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga lupa. Basuhan yang keberapa? Bagaimana terus? Tambahi terus, enggak apa-apa. Ulangi saja. Lama jelas ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bagaimana? Di sini
harus dibasuh sebanyak 7 kali. Tidak boleh kurang. Dan bilangan ini bilangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan batasannya 7 atau lebih. Tidak apa-apa. Lebih tidak mengapa. Karena dengan melebihkan maka itu semakin yakin. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah wajib menggunakan pada salah satu basuhan tersebut menggunakan tanah. Ya, karena redaksinya bagaimana? Ulahunna yang pertama kali dengan menyertakan atau menggunakan pasir atau tanah, kan gitu. Dan dalam riwayat yang lain wa'afiruhu tsaminah biturab. Yang ke-8 dengan tanah. Maksudnya bukan kemudian yang ke-8 dengan tanah, bukan. Maksudnya sertakan, kan gitu. 7 kali basuhan air, yang ke-8 itu tanah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana? Ya, cara menghitungnya ini berarti bagaimana? Jadi air itu dihitung sendiri, tanah itu dihitung sendiri. Tapi yang jelas, kita tidak usah bingung. Yang jelas bagaimana? Silakan mau di awal, mau di tengah, atau sebelum terakhir. Sebelum apa? Terakhir. Karena yang dibutuhkan adalah apa? Setelah dibasuh dengan tanah, ya dibasuh, diguyur dengan air. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ya, di antara faedahnya hadis ini menunjukkan bahwasanya air yang terkena jilatan anjing maka najis dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun, tidak boleh. Tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Ya, jadi air tersebut najis dan perintahnya apa? Perintahnya untuk dibuang. Perintahnya untuk apa? Diguyur, dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fal yurikhu, hendaknya diapakan? Ya dibuang, dibuang air tersebut. Padahal kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menghamburkan apapun yang kita miliki, baik itu harta dan juga termasuk air. Tidak boleh menghamburkan apapun yang kita miliki, baik itu harta maupun yang tidak boleh. Misalnya makanan sisa tidak dihabiskan, dibuang, boleh enggak? Tidak boleh, terlarang. Minuman juga harus dihabiskan, kan gitu. Apapun itu, kecuali pada hal ini. Kalau hal ini air tersebut sudah air najis, maka tidak bisa dimanfaatkan. Kalaupun digunakan untuk menyiram tanaman, itu pun juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena najis. Karena apa? Najis. Maka apa? Syariat ini memerintahkan untuk apa? Irakatuhu wa adamul intifa bihi. Ya, dibuang dan tidak dimanfaatkan. Sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Itu kaidahnya. Ada contohnya? Ada. Sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Apapun itu. Contohnya apa? Kotoran apa? Kotoran apa? Kotoran hewan yang kita makan itu suci. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing digunakan untuk pupuk, boleh enggak? Jempol 2. Bagus, sregep berarti. Tapi kalau kotoran kucing, itu ngawur, najis, enggak boleh. Ya, kotoran manusia, sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan apapun itu. Jelas? Tidak boleh ada pemanfaatan pada sesuatu yang sifatnya najis. Tidak boleh dimiliki juga.
tidak boleh dimiliki juga. Jelas ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya ya, bagaimana dengan jilatan yang mengenai makanan? Mengenai apa? Makanan. Tiba-tiba ada makanan pada apa itu? Nampan kan gitu. Tiba-tiba ada anjing mendekat kemudian menjilat itu. Mungkin enggak? Ya mungkin kan, kenapa enggak mungkin? Kalau di tempat tersebut banyak anjing. Memungkinkan. Memungkinkan. Lantas bagaimana kita katakan kalau makanan tersebut adalah makanan yang sifatnya ma'iah. Ma'iah artinya cair. Cair. Ada airnya, ada kuahnya, berarti dibuang semuanya, jelas. Tapi kalau makanan tersebut adalah makanan yang sifatnya adalah ta'amun jamid. Makanan yang sifatnya beku. Bukan beku ya, apa namanya? Padat, ya betul, bagus. Ya, makanan yang sifatnya apa? Padat. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walau walaghal kalbu fi ina'i fihi ta'amun jamidun ulqiya ma asabah wa ma haulah. Kalau sekiranya seekor anjing tadi kemudian menjulurkan lidahnya pada makanan yang padat, ulqiya ma asabah, maka yang terkena jilatan tersebut bagaimana? Dibuang. Wa ma haulahu, dan sekitarnya saja dibuang. Dibuang. Wantufi'a bil baki, maka sisanya dimanfaatkan. Manfaatkannya bagaimana? Manfaatkannya, yang memanfaatkannya dimakan kan gitu namanya makanan. Wantufi'a bil baki ala taharatihi sabiqah. Karena memang pada dasarnya adalah suci. Lantas bagaimana kalau jijik? Ya emang diires lah, diaduk. Aja semuanya diires lah. Digeraji. Dibuang makanan tadi, boleh diiris, boleh dengan sendok silakan. Yang terkena bagian misalnya ini, yang terkena bagian sini. Ya, apa kata Al-Imam An-Nawawi? Ulqiya ma asabah, dibuang bagian yang terkena ujung sini. Sudah, wa ma haulah, dan juga sekitarnya. Berarti agak melebar. Agak apa? Melebar. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah wantufi abil bagi. Sisanya dimanfaatkan, dimakan. Nah kalau jijik bagaimana? Kalau jijik, ya betul, bagus. Kalau jijik kamu pindahkan tempat, kamu kasih orang. Jangan ngomong ini bekas anjing, jangan. Nah, orangnya bakal ngamuk sama kamu. Akhirnya kamu diantemi. Jangan ngomong. Sudah kasihkan saja, jelas. Dan kemudian jujur, mohon maaf ada makanan. Masya Allah, insya Allah enak gini. Cuma kena jilatan saya enggak enak. Itu sudah kita buat. Kamu menjadikan dia akhirnya enggak sudi makan. Kita kasihkan saja. Kasihkan saja. Ya, demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tadi sudah kita singgung bahwasanya sebagian ulama kemudian mengatakan bahwasanya yang namanya babi itu mengambil hukum sama dengan yang namanya anjing. Tapi kita katakan tidak demikian, dan ini pendapat yang benar. Karena apa? Syariat ini hanya mengkhususkan anjing saja, bukan pada hewan yang lain. Lantas bagaimana dengan kenajisan pada babi? Kita katakan yang namanya babi itu tak ubahnya seperti umumnya najis. Jadi babi dengan kencing, dengan kotoran manusia sama-sama najis. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya apa? Ternak babi, saya tidak makan. Bukan, jangan saya ya. Misalnya ada orang mengatakan, orang tadi mengatakan bagaimana?
Tidak makan babi tapi ternak, yaitu kamu sama saja. Kamu tidak makan babi tapi kamu makan hasil dari babi, sama saja. Dan dia mengatakan, tidak ternak, tidak makan, tapi cuma nganter pakai truk, ya sama aja. Kamu memfasilitasi sama saja, mengambil hukum yang sama. Jelas. Tidak boleh ada pemanfaatan apapun itu. Demikian, barakallahu fikum. Ini hadis yang apa? Yang kita kaji pada hadis yang ke-6, insyaallah taala setelah sholat Isya kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Jadi intinya adalah najis yang dimiliki oleh anjing adalah najis yang berat. Dengan demikian bukan menjadi alasan seseorang kemudian memelihara anjing. Demikian, barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan ke moderator.
Ya, kita mulai eh, dengan apa yang disampaikan oleh himbauan panitia tadi, meminta untuk maju ke depan. Maju aja enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ada masalah. Yang di depan itu adalah yang terbaik insyaallah taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazaluna la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Yang artinya adalah ya terus saja seseorang itu membiasakan ya di belakang. Membiasakan apa? Di belakang. Seseorang yang terus saja membiasakan dirinya di belakang sampai nantinya pada akhirnya yuakhiruhumullah. Allah Ta'ala akan akhirkan di dia. Allah Ta'ala akhirkan di dia. Jadi Allah Ta'ala akhirkan dalam segala urusan. Tentunya dalam segala kebaikan dia paling di belakang. Makanya jangan senang di belakang. Di belakang tuh kelihatannya enak, tapi setannya banyak. Jelas. Maju ke depan. Maju. Jangan kalah sama orang dangdutan. Karaokean. Milih maju di depan, jogetan. Kita ini berlomba-lomba mengambil kebaikan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan di belakang. Nanti dapatnya koret-koretan mau. Ini cuma motivasi, bukan suatu kewajiban, tapi juga ada ancamannya. Orang yang ya telatan juga orang yang senang di belakang ternyata bukan hal yang baik. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mendapati sebagian sahabatnya tadi masuk masjid tidak segera maju ke depan, tapi di belakang, duduk di belakang, ada yang berdiri di belakang. Ya, apa kata Rasulullah? Taqaddamu wa'tamu bikum wa'tamu bi. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maju penuhi shaf yang terdepan dulu. Ya, kemudian berusahalah kalian ya ke depan untuk bermakmum denganku. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Tidaklah seseorang itu terus saja membiasakan di belakang sampai pada akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia selalu di belakang. Yang dikhawatirkan nanti telat masuk surga. Nas'alullahal afiyah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masuk saat ini hadis yang ke-7 setelah kita selesai dari hadis yang ke-6, hadis yang menyampaikan tentang ya hadis yang ke-6 tadi menyampaikan tentang apa? Tentang najisnya seekor anjing. Lah hadis yang ke-7 hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang berbicara tentang tata cara berwudu Nabi. Tata cara berwudu Nabi. Dan tentunya yang akan kita kaji, yang akan kita bahas ini adalah tata cara yang sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berwudu dari permulaan hingga akhir, dan tata cara terbaik yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis ini, yaitu hadis yang dibawakan oleh Humran Maula Uthman. Humran adalah ya budaknya Uthman bin Affan, di mana beliau meriwayatkan ya annahu ra'a Uthmana da'a biwudu'in. Ya, suatu hari Uthman bin Affan, yaitu tuannya yaitu Uthman bin Affan tadi meminta dia untuk menghadirkan apa? Menghadirkan air yang hendak digunakan untuk berwudu. Artinya seseorang memiliki pelayan itu boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa memiliki pelayan itu tidak ada masalah. Memiliki pembantu boleh tidak?
boleh tidak apa-apa. Tapi hendaknya juga ada batasannya. Ada batasan-batasannya. Artinya ya kalau laki-laki pembantunya kalau bisa laki-laki, kalau perempuan ya artinya gini, artinya pelayan pembantu tadi jangan sampai menimbulkan fitnah dalam rumah tangga. Tidak boleh ada laki-laki asing masuk dalam rumah. Juga tidak boleh ada wanita asing masuk rumah, kecuali kalau memang ya aman dari apa? Fitnah, aman dari pintu dosa. Ya biasanya kalau aman ini yang sepuh-sepuhan gitu, betul. Yang sudah punya usia. Ya, artinya boleh memiliki pelayan. Lah, Utsman bin Affan ini memiliki budak yang bernama siapa tadi? Humran. Utsman bin Affan pernah meminta kepadanya apa? Meminta kepadanya untuk dihadirkan air yang akan digunakan untuk berwudu. Fa'afragha ala yadaihi min inaihi. Setelah dihadirkan air tersebut, maka beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menuangkan air pada lalu beliau yaitu Humran tadi menuangkan air untuk siapa? Untuk Utsman. Ya, untuk Utsman. Menuangkan air pada kedua tangan siapa? Utsman bin Affan. Jadi Humran tadi membawa air kemudian dituangkan demikian, kemudian Utsman bin Affan apa namanya? Bukan mengusap. Jadi itu namanya apa Indonesia? Ya. Jadi Humran tadi menuangkan dan Utsman bagaimana Utsman tadi tahu membasuh, enggak memadai itu apa memadai? Iya, menerima. Waduh, bahasa Indonesianya bermasalah semua. Ya, jadi menuangkan air tadi dari bejana, kemudian air yang tadi dituangkan tadi kemudian diterima oleh Utsman untuk dibasuhkan. Faghasalahuma thalatha marratin. Ya, dituangkan air kemudian Utsman tadi dituangkan air, jadi air yang tertuang tadi digunakan dimanfaatkan untuk apa? Membasuh kedua tangannya. Kedua tangannya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian barulah apa? Barulah Utsman tadi memasukkan tangan kanannya ke dalam air untuk mengambil air wudhu tersebut. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah summa tamadmadha wastansyaqa wastanthara. Kemudian Utsman tadi setelah itu apa? Berkumur, juga memasukkan atau membersihkan hidungnya dengan memasukkan air ke hidung lalu membuangnya. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Setelah itu kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian apa? Membasuh tangannya sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Yang dimaksudkan kepala sini adalah rambutnya. Tsumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman tadi berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu, melakukan wudu, nahwa wudu'i hadza, sebagaimana aku berwudu sekarang ini, seperti wudu'ku ini.
Waqala kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, siapa saja yang berwudu seperti semisal wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaditsu fihima nafsahu, di mana dia tidak terbesit pun sedikit dalam dirinya, kan gitu. Maksudnya tanpa berbicara terhadap dirinya di antara keduanya. Maksudnya adalah antara wudhu dan sholat tadi tidak pernah terbesit sesuatu yang melalaikan dirinya untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Artinya memikirkan sesuatu yang bisa melalaikan dia dari mengingat Allah. Kan gitu. Apa kebaikan tersebut? Apa balasannya? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis yang berbicara tentang tata cara wudhu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, Utsman bin Affan mempraktekkan langsung, mengajarkan kepada siapa? Pelayannya, budaknya yang bernama Humran. Diajari, dikasih tahu tata cara wudhunya Nabi. Dan di antara keutamaan tersebut adalah wudhu seperti wudhunya Nabi dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, di mana seseorang dalam keadaan menghadirkan hati, tujuannya hanya ibadah, tidak ada sesuatu besitan dalam pikirannya yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala, melainkan dia mendapatkan keutamaan apa? Akan digugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya bacakan tadi memiliki beberapa pelajaran, memiliki beberapa faedah. Yang pertama adalah istihbabut tatslits, disunahkan, ditekankan untuk menjadikan bilangan 3 pada setiap basuhan. Pada setiap apa? Basuhan. Saya ulangi lagi. Istihbabut tatslits fi ghasli a'dha'il wudhu, disunahkan, ditekankan untuk menjadikan bilangan 3 pada setiap basuhan anggota wudhu. Anggota wudhu. Yang dikatakan di sini apa? Basuhan. Berarti yang dibasuh apa yang dibasuh? Ya, anggota wudhu tersebut selain yang diusap, jelas. Yang dibasuh adalah bagian wajah, tangan dan kaki. Adapun kepala maka tidak dibasuh. Tidak dibasuh, maka keliru kalau apa? Bagian kepala atau rambut ini kok sampai 3 kali, itu artinya salah. Artinya keliru. Artinya gagal faham. Jelas? Ya. Gimana? Dosa atau tidak? Ya, nanti ikuti episodenya. Insyaallah saya jelaskan ya. Insyaallah akan saya jelaskan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada setiap basuhan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Yang wajib adalah mencukupkan 1 kali. 1 kali basuhan wajib, lebih dari sekali, baik lebih dari 2 kali adalah sangat utama. Tapi tidak boleh lebih dari 3, jelas. Tidak boleh lebih dari 3. Batasnya berapa? 3 kali basuhan. 3 kali basuhan pada setiap anggota wudhu yang dibasuh. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadzal haditsu aslun azimun fi sifatil wudhu.
hadis yang dilakukan oleh Utsman ini yang diriwayatkan oleh Humran adalah pijakan dasar dalam tata cara wudhu yang benar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang wajib dilakukan ketika berwudhu adalah ya sekali basuhan, dan menjadikannya 3 itu adalah sunnah. Menjadikan 3 kali basuhan adalah sunnah. Dan diriwayatkan dari banyak hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berwudu dengan melakukan basuhan. Pada setiap basuhannya hanya 1 kali saja. Itu pernah beliau lakukan. Dan dalam riwayat yang lain, marrataini Rasulullah membasuhnya 2 kali, tidak lebih. Di setiap kali basuhan 2 kali. Anggota yang lain 2 kali, anggota yang lain 2 kali. Kemudian juga dalam riwayat yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Utsman 3 kali. Tapi yang jelas tidak mengapa dan diperbolehkan bagi orang yang berwudu ayyukhalifa fil adat. Tidak ada masalah kalau apa? Kalau setiap basuhannya tadi hitungan atau bilangannya beda. Mungkin wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali. Ya, seseorang karena tidak lepas dari yang namanya lupa, tidak ada masalah. Yang jelas harus dibasuh paling tidak 1 kali, tidak ada masalah. Ya, ayu khalifah fil adat bainal a'dha, pada setiap anggota yang dibasuh tadi kok bilangan basuhannya tadi kok berlainan, tidak ada masalah. Jelas tidak mengapa dan tidak ada masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis yang tadi yang kita bacakan tadi kita bisa mengambil faedah berikutnya. Yang kedua, disyariatkan, disunahkan untuk membasuh kedua tangan sebelum memulai berwudu. Disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum hendak berwudu. Ini sunnah. Ini sunnah. Ya, sunnah, dan ditekankan kembali kapan? Ketika seseorang terjaga dari tidur malamnya, Jadi kalau bangun tidur malam, jangan kemudian tangan ini masuk bak. Jelas, mencelupkan langsung ke dalam air jangan. Tapi apa? Basuh dulu kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Dan ini sudah dijelaskan pada hadis sebelumnya. Yang sunnah ketika kita hendak berwudu, ya kita basuh kedua telapak tangan kita. Sampai mana? Sampai pergelangan, tidak lebih. Pergelangan. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi, kita bisa mengambil faedah berikutnya. Faedah yang ketiga adalah hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya berkumur dan membersihkan hidung dengan menghirup dan membuang air yang telah dihirupnya. Jelas ya? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kumur, ya istinsyak. Istinsyak itu ya memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup. Dihirup masuk, bukan disentuhkan saja, tapi dihirup masuk, dihirup. Ya. Kemudian dikeluarkannya. Dan pendapat yang benar adalah ini merupakan kewajiban karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dinukilkan bahwasanya beliau meninggalkan yang namanya kumur dan istinsyak. Di beliau selalu rutin, continue. Ketika berwudu beliau selalu apa? Selalu ya kumur, ya memasukkan air ke dalam hidungnya dengan menghirup dan apa? Dan menghirup dan ya menekan keluar, ya. Mendorongnya keluar atau yang disebut dengan bahasa Arabnya dengan sebutan istinthar.
limuwadzabatin nabi ala fi'lihima. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Nabi selalu kumur, Nabi selalu membersihkan hidungnya dengan menghirup air dan mengeluarkannya. Ini yang dilakukan Nabi dan tidak pernah meninggalkan kedua hal tersebut. Maka pendapat yang benar adalah wajib. Pendapat yang benar adalah wajib, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena tidak disebut di dalam Al-Quran. Tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran. Tetapi ini juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu berfungsi sebagai apa? Mufassirun limujmalil Quran, adalah sebagai tafsiran apa yang sifatnya umum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengabarkan secara umum. Lah kalau semuanya dikabarkan di dalam Al-Quran, akhirnya bukan 30 juz. Bisa lebih dari 30 juz. Akhirnya Al-Qurannya tebel banget. Al-Qurannya segitu aja enggak pernah khatam kan gitu. Iya. Jelas. Ini enggak semuanya kemudian disebutkan secara apa? Terperinci dalam Al-Quran. Tidak. Al-Quran menyebutkan secara umum. Secara umum. Sedangkan Rasulullah mengatakan, melakukan, dan itu berfungsi sebagai tafsiran dari keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi intinya adalah wajib. Karena Nabi dengan melakukan hal tersebut sama halnya apa? Menjelaskan bahwasanya di antara maksud wajah adalah berkumur, juga istinsak dan istinthar. Istinsak yaitu menghirup air masuk ke dalam, istinthar mendorongnya keluar. Gitu. Jelas ya? Ini dilakukan pada setiap kali wudhu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita meninggalkannya. Kita berpijakan dengan dalil. Dan cari keutamaan supaya lepas dari yang namanya perbedaan pendapat, ya kerjakan saja dengan mengerjakan. Semua ulama bersepakat itu adalah kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit lagi. Ini ada jam nih. Ya, besar juga angkanya. Ya, 1 menit lagi ya. Ya, satu lagi nanti satu faedah. Faedah berikutnya, faedah yang keempat. Faedah yang keempat adalah hadits ini sebagai dalil bahwasanya kedua siku ikut dibasuh di saat membasuh kedua tangan. Jadi tangan tadi dibasuh sampai siku. Maksudnya sampai di sini dengan menyertakan basuhan tadi sampai membasahi siku. Membasahi apa? Siku. Jadi siku ini dipastikan basah. Dipastikan apa? Basah. Karena ya ayat tadi berkata bagaimana? Wa aidiyakum ilal marafiq. Dan tangan kalian sampai kepada apa sih? Siku. Yang dimaksudkan dimaksudkan kata ila di sini itu artinya ma'a. Apa arti ma'a? Bersama. Jadi tanganmu bersamaan ya. Bersamaan dengan apa? Dengan siku. Jadi siku ini dipastikan basah. Jadi bukan dibasahi sini saja, bukan. Tapi siku ini dipastikan apa? Dipastikan basah. Jelas ya. Yang namanya membasuh itu dengan menekan. Jelas. Menekan dengan sedikit memijat itu membasuh. Dengan sedikit memijat. Menekan dan meratakan. Menekan dan meratakan basuhan tadi. Dan pastikan benar-benar basah. Jangan kemudian cuma gini-gini saja. Iya, apalagi kulitnya tebel. Ya, enggak masuk itu, lewat saja. Iya. Iya.
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir apa? Membasuh kedua tangan dengan apa? Dengan menyertakan ya kedua sisiku. Kemudian faedah berikutnya nanti insyaallah taala akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, hubungannya dengan apa? Mengusap kepala. Yang dimaksudkan kepala di sini adalah rambut dan juga kedua telinga sebagai apa? Sebagai tabe, sebagai apa? Sebagai pengikut dari apa? Rambut ini. Nanti insyaallah taala akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya karena waktu sesi ya kesempatan hari ini, malam hari ini telah selesai. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada yang memiliki acara. Ya. Dibacakan aja enggak apa? Alhamdulillah. Bagaimana berinteraksi dengan seseorang yang melihara anjing dan dia bukanlah orang yang Islam? Ya maksudnya apa ini? Saya tidak mudeng. Maksudnya apa? Sikap kita. Ya abaikan saja orang kafir kok. Mau kamu nasihati, percuma namanya juga kafir sudah. Maksudnya apa? Kalau memang dengan keberadaan anjing yang dia pelihara tadi mengganggu kita, ya kita sampaikan dengan baik kita sampaikan. Kita sampaikan silahkan memelihara anjing, tapi ya jangan sampai keluar rumah, jangan sampai masuk ke halaman kita. Sampaikan dengan baik, tidak ada masalah. Kita sampaikan menurut kita yang namanya anjing adalah hewan yang tercela, hewan yang buruk, hewan yang najis. Demikian kita sampaikan kalau memang mengganggu. Kalau tidak mengganggu mau apa? Mau apa kita menyampaikan? Biarkan saja, suruh tidur sama anjing, tidak ada masalah. Iya. Kamu tidak terganggu kok. Kecuali kalau satu kos dengan dengan kamu atau dengan ya artinya maksudnya pertanyaan apa ini maksudnya gitu. Yang tanya siapa? Ngaku. Galak ini yang isi. Ya, ya. Maksudnya ya ketahuan yang tanya. Terus jangan bertamu. Jangan bertamu. Misalnya dia orang kafir atau dia orang muslim, taruh dia orang muslim kan gitu. Ketika dia melihara anjing, maka kita memiliki batasan. Kita tidak boleh sembarangan minum dari apa yang dia minum, makan dari apa yang dia makan. Karena apa? Dia adalah orang yang bergelut dengan sesuatu yang najis. Sekarang saya tanya, kalau orang tadi berlumuran kotoran manusia, mau tidak dekat ke kita? Mau tidak kita dekat? Ya itu kotoran juga itu yang namanya anjing itu. Jelas? Bahkan lebih. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan kita selaman, jangan kita apa? Kita takut. Ya. Bagaimana kalau diajak selaman? Ya, sekarang ada alasannya. Takut corona, pandemi. Ini aja gitu. Sudah selesai. Ya, jelas. Demikian. Ya, artinya kita juga harus berhati-hati dengan orang yang memeliharaan anjing karena dia tidak lepas dari yang namanya najis. Meskipun mohon maaf, periuk bejana yang mereka miliki kalau kita tidak tahu apakah terkena jilatan atau tidak, ya kita hukumi secara hukum asal yaitu suci. Tapi kita
berhati-hati, jelas, berhati-hati. Ya, demikian. Allahu a'lam. Jelas? Jelas? Yakin? Betul, jelas. Iya, alhamdulillah kalau jelas. Tanya langsung, jangan pakai kertas. Kecuali akhwat. Yang tanya aku harusnya polisi ini. Ya, mungkin istrinya polisi. Ya. Iya, artinya melihara anjing dengan tujuan apa namanya seperti yang kita ketahui jenis macam anjing yang memang memiliki kecerdikan kan gitu. Itu namanya al-kalbul mu'allam. Al-kalbul mu'allam, anjing yang pinter. Ya ini juga pengecualian, pengecualian, tidak ada masalah. Ya polisi atau instansi yang apa? Yang artinya instansi yang kemudian membutuhkan dalam keadaan sangat dalam hal membantu tugasnya seperti melihara macam anjing yang bisa mungkin untuk menekan kejahatan, melacak, kemudian hal-hal yang semisalnya tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya, maksudnya tidak mengapa di sini itu termasuk pengecualian anjing yang boleh dipelihara. Pengecualian anjing yang boleh dipelihara, tapi berlaku untuk siapa? Instansi. Tapi kalau milik pribadi boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Terus kalau orang punya herder misalnya atau punya anjing apa itu, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, haram. Kan jaga rumah itu pengangguran, biasanya koleksi itu. Iya, biasanya koleksi jaga rumah. Kalau emang betul menjaga, nanti anjingnya dilepas. Ya, anjingnya sebagai menjaga rumah. Tapi yang jelas tidak diperkenankan mau anjing apapun itu kecuali dengan maksud apa? Al-hirosah, penjagaan. Mungkin penjagaan, berladang, beternak, atau mungkin anjing yang memang tadi tugasnya membantu instansi kepolisian, melacak, kan gitu, tidak ada masalah. Selebihnya tidak boleh. Kalau memang untuk pribadi, keperluan pribadi, tidak boleh. Itu yang namanya herder, tidak boleh. Jelas. Tidak boleh. Haram. Haram, terlarang, malaikat tidak masuk, dan juga pahalanya berkurang 2 qirat. Allahu a'lam. Bagaimana? Iya. Iya. Selagi kita tidak bisa memastikan, maka dihukumi sebagai hukum asal saja. Kecuali kalau kita tahu sebelum masuk rumah dia meluk anjingnya menjilati bajunya, itu lain lagi. Dan itu pun juga demikian, artinya itu pun juga kering kan gitu. Kering itu nantinya juga apa? Juga artinya gini, artinya najis tadi bukan sesuatu yang menular. Paham enggak? Jadi ini najis, kemudian kena meja jadi najis. Meja nanti kena HP najis. HP nanti kena tab najis, tab ini kena gelas. Bukan gitu, bukan penyakit ini. Ya jelas. Yang najis ini ya ini tok kan gitu, enggak kemana-mana, jelas. Nah, demikian.
Jelas ya? Jelas enggak? Hah? Najis menular. Ini najisnya enggak menular, jelas. Nah. Hah? Iya, selama kering. Selama kering. Ya kalau basah kan membasahi jadi najis ya, betul ya. Selama kering. Jelas ya, jadi tidak ada istilah najis menular, tidak ada, jelas. Ya. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Jadi ya sudah. Ya artinya ya urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia sebagai seorang muslim, kalau dia sebagai orang kafir ya sudah. Iya, demikian. Waalaikumsalam. Berburu, berburu, berladang atau beternak, berladang atau beternak. Kalau di Eropa kan dipakai itu anjing-anjing itu tadi digunakan untuk apa? Untuk mengkondisikan ternaknya. Karena ya untuk menggiring ternaknya, karena berternak di padang rumput terbuka, demikian. Yang kedua, yang ketiga apa? Menjaga beternak atau berladang. Yang ketiga apa tadi? Berburu. Iya. Terus menjadi pertanyaan, ya karena bukan bukan berlaku, artinya gini. Artinya di tempat kita ndak butuh anjing itu. Jelas. Maksudnya anjing yang jaga ladang ada ndak? Nggak ada. Oh, kalau di Bengkulu lain lagi. Saya bilang di Jawa. Heeh. Iya, oh di Bengkulu mungkin. Kalau di luar Jawa itu memang bukan area padat penduduk, itu memungkinkan. Memungkinkan. Ini yang jadi masalah di Jawa. Ndak, maksudnya bukan ndak berlaku, artinya jarang orang menggunakan ini, jarang kita jumpai. Kan. Bagus. Oh, di Bengkulu ada. Jaga ladang. Ulah untuk apa anjingnya? Betul, betul. Nah, ini betul jelas ini. Ya. Terus ya kan bulunya ada, kan ekornya ada bulunya enggak? Nah, kalau ekornya ada bulunya aman. Ya jelas. Ya. Oh enggak, nunggu bulunya lepas kapan terus? Nah, kecuali kalau kamu bawa alat cukur kan gitu. Jelas. Jadi maksudnya eh, jadi jasadnya anjing itu najis. Kan gitu, anjing itu najis. Anjing itu najis, air liurnya, keringatnya itu najis. Kan gitu, kotorannya najis. Dikecualikan rambut atau bulunya tadi. Artinya kalau kalau tersenggol atau apa ya enggak ada mas. Cuma semestinya kita juga berhati-hati. Jadi kalau ada anjing jangan kita merasa nyaman. Harusnya jijik. Ada anjingnya, mohon maaf saya mau bertamu, ini anjingnya tolong dikondisikan. Kalau enggak tak tinggal pulang. Gitu. Iya. Ya demikian. Ya, percuma.
Demikian, Allahu a'lam. Jadi kalau cuma tersenggol saja, insya Allah tidak ada masalah. Tidak mengapa. Ya. Karena anjing itu berbulu, betul. Ya. Ada ya, iya betul. Ya. Ya, ya ada yang tidak punya bulu. Iya, ya kotoran manusia tadi. Ya, yang namanya tinja atau kotoran manusia, tak ubahnya seperti benda-benda najis yang lain. Tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh juga diperjualbelikan. Jadi memperjualbelikan itu juga termasuk pemanfaatan. Termasuk pemanfaatan. Juga termasuk pemanfaatan digunakan untuk pupuk itu tidak boleh. Tidak boleh sesuatu yang najis itu hanya boleh apa? Hanya boleh satu, dimusnahkan, dibuang dan dimusnahkan. Jelas, dibuang dan dimusnahkan. Kenapa kok tidak pakai kotoran sapi? Kalau nyedot WC halal atau haram? Ya. Nyedot WC halal atau haram? Hah? Kalau pakai mesin halal. Ya, artinya gini, nyedot WC boleh, tidak ada masalah. Kok ketawa? Ya artinya gini, profesi menyedot WC itu boleh, halal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, menyedot WC tidak ada masalah. Hanya saja tinja tadi dimusnahkan, bukan kemudian dicampur apa jadi pupuk. Ya, tapi kan najis, tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Ya, dikecualikan ada satu pembahasan fikih di mana di situ ada satu proses yang bisa menyuling, apa menyuling itu? Satu proses yang bisa merubah yang dari najis menjadi, tapi yang jelas benda najis itu ya najis, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau air yang tercampur najis tadi itu bisa disuling, bisa lewat satu proses yang kemudian bisa kembali menjadi suci. Itu bisa kalau air. Tapi kalau benda najis, ya selama ini tidak ada ulama yang menjelaskan demikian. Benda najis ya sudah dibuang, tidak boleh dimanfaatkan, jelas. Ya, ya termasuk lemak atau bangkai tadi diolah dijadikan apa? Jadikan pelumas atau minyak atau tidak boleh juga. Yang namanya bangkai ya sudah dibuang, dimusnahkan demikian. Allahu a'lam. Jelas. Tapi ada yang pakai tinja ada. Jadi tugasnya dikasih tahu ya. Tugasnya dikasih tahu ya, tidak boleh, terlarang gitu. Artinya najis demikian. Ya, dikasih tahu. Diganti saja kotoran sapi atau kotoran kambing atau kotoran ayam. Ya, eh saya malah baru dengar kalau ada tinja manusia jadikan pupuk. Ada yang pernah dengar? Barusannya. Ya, setahu saya kotoran-kotoran hewan tadi, hewan ternak tadi. Kalau kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu tidak najis, tidak najis. Kenapa? Kotoran dari hewan, dari binatang yang kita konsumsi, yang kita makan itu halal. Jelas. Halal. Tapi jangan kemudian kamu mengatakan saya tidak doyan kambing. Lah itu urusanmu tidak doyan kambing. Atau urusanmu tidak makan sapi atau tidak doyan sapi. Yang jelas sapi itu boleh dimakan halal maka suci. Demikian. Jelas ya kotorannya? Ya, demikian. Allahu a'lam.
Yang akhwat tidak ada pertanyaan. Ya sudah, tutup kalau gitu ya. Ya.